Perlu diketahui, sebelum pemecatan terjadi, Shin Tae-yong dikabarkan merasa sakit hati karena taktiknya dikritik pemain keturunan. Kritik itu muncul setelah timnas Indonesia gagal menang dari Bahrain dalam laga lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah pertandingan itu, sejumlah pemain keturunan dikabarkan mengajak Shin Tae-yong untuk berdiskusi. Dalam diskusi tersebut, mereka melayangkan protes atas taktik dan strategi yang diterapkan Shin Tae-yong atas mereka. Dan mereka membicarakan soal taktik yang pas digunakan untuk timnas Indonesia. Ternyata, Shin Tae-yong sakit hati dengan kritikan tersebut. Untuk alasan Shin Tae-yong dipecat, seperti yang sudah kita dengar adanya dinamika di ruang ganti, terutama setelah laga melawan Bahrain, kata pengamat sepak bola tanah air, Bung Kusnaini. Tadi saat konferensi pers, Pak Erick Thohir bilang sudah membahas pergantian Shin Tae-yong dalam beberapa bulan terakhir, atau mungkin pada September atau Oktober 2024, dan ini sesuai dengan isu yang beredar adanya friksi antara pemain keturunan dengan Shin Tae-yong benar adanya. Lanjutnya, para pemain keturunan kemudian mengajak Shin Tae-yong untuk berdiskusi soal taktik. Di situ menurut informasi yang beredar ada perpecahan. Shin Tae-yong di situ tersinggung sehingga adanya dinamika. Lanjut pria yang biasa disapa bungkus ini. Shin Tae-yong yang sakit hati karena dikritik pemainnya kemudian membuat line up aneh saat timnas Indonesia hadapi timnas Cina. Pertemuan kedua tim itu tersaji di matchday keempat grup C. Kala itu, Shin Tae-yong melakukan banyak pergantian di daftar starting 11. Dia bahkan menunjuk Asnawi Mangkualam sebagai kapten, menggantikan Jay Itzes. Kemudian, Tom Hye dan Sandy Walsh yang kerap diandalkan, kini hanya duduk di bangku cadangan. Padahal, tenaganya sangat dibutuhkan saat itu. Satu lagi, Eliano Reinders juga tidak masuk skuad timnas Indonesia. Akibat keputusan aneh itu, timnas Indonesia akhirnya harus menelan kekalahan 1-2 dari Cina. Kekalahan ini tentu saja sangat disayangkan, sebab skuad Garuda sejatinya diyakini bisa mendapat poin penuh dalam laga itu. Jika berhasil menang, timnas Indonesia tentu saja bisa lebih memperbesar kans lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, pemain-pemain keturunan di atas seperti Jay Itzes, Tom Hye, Sandy Walsh, serta Eliano Reinders merupakan pemain yang paling vokal mengkritik taktik Shin Tae-yong. Akibatnya, keempat pemain tersebut terpinggirkan saat timnas Indonesia melawan Cina. Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI, merasa tidak senang dengan sikap arogan Shin Tae-yong. Bahkan Pak Erick waktu itu berencana akan langsung memecat Shin Tae-yong, tapi urung dilakukan karena terbentur jadwal. Line up melawan Cina menjadi aneh saat itu. Sandy Walsh dicadangin, Tom Hye dicadangin, kemudian Kapten Jay Itzes dicopot, dan Eliano Reinders tidak dibawa ke dalam skuad, ucap Bung Kusnaini. Kekalahan dari Cina berlanjut ke Jepang membuat federasi harus mencari gap dari masalah ini, atau mencari pelatih yang cocok dengan pemain keturunan tersebut. Lanjutnya, dalam konferensi pers pemecatan Shin Tae-yong, Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, mengonfirmasi adanya dinamika di tubuh timnas Indonesia sebelum laga melawan Cina. Erick Thohir juga menegaskan pemecatan Shin Tae-yong demi mencari pelatih yang cocok dengan pemain. Kalau saya lihat, memang dinamika ini cukup kompleks, ucap Erick Thohir. Kalau saja, waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga. Tetapi, kita sudah rasakan sejak pertandingan bahkan sebelum pertandingan melawan Cina, lanjutnya. Cuman waktunya terlalu mepet waktu itu, dan yang terbaik hari ini memecat Shin Tae-yong, jelasnya. Kita lihat